Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 semua anak-anak Miss, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kita bertemu kembali di materi IPS masih bab 4. Oke, perhatikan. Di materi bab 4 ini kalau kalian lihat daftar isinya, materi ini di bab ini sangat banyak. Makanya Miss menyampaikan ke kalian itu sudah ada 3 video dengan yang akan Miss berikan ini. Dan itu juga dari 3 video tersebut sudah Miss persingkat, sudah Miss pilih materi yang paling penting. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masih membahas materi bab 4, tinggal 1 kali lagi. Jadi nanti totalnya video tentang materi bab 4 itu ada 4 video. Nah, di materi yang terakhir masih bab 4 itu pembahasannya berbeda. Kalau di materi bab 4 dari video 1 sampai video 3 kita berbicara tentang keanekaragaman, konflik. Nanti di materi terakhir masih bab 4 itu berbeda, makanya Miss pisah videonya. Nah, sekarang akan kita habiskan dulu tentang keragaman dan konflik dan cara mencegahnya. Setelah itu nanti di akhir pembelajaran ini akan ada pengumuman. Disimak baik-baik. Oke, kita bahas. Silakan dibuka halaman 121. Waktu itu Miss mencoba ingin membahas materi ini lewat Zoom. Tapi baru kita membahas tentang pengertian konflik aja waktunya sudah habis. Maka upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik akan kita bahas melalui PowerPoint aja. Oke, 3. Upaya menyelesaikan masalah akibat adanya keberagaman masyarakat di Indonesia. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, yang namanya banyak orang yang namanya semakin manusia beraneka ragam, semakin banyaknya isi kepala, semakin berbedanya diri kita antara satu manusia dengan manusia lain, itu akan menyebabkan masalah atau konflik. Maka diperlukan cara-cara untuk menangani masalah atau konflik tersebut. Cara menangani masalah keberagaman, silakan kalian lihat di bawah nomor 3, itu ada 3 upaya. Yang pertama ada upaya langsung atau represif. Silakan digarisbawahi. Upaya langsung atau represif yaitu adalah tindakan langsung dan cepat untuk mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Contohnya seperti penangkapan, pembubaran secara paksa, dan lain sebagainya. Nah, upaya langsung ini biasanya adalah upaya untuk mencegah atau menyelesaikan masalah konflik yang terjadi pada saat kerusuhan atau demonstrasi yang sekiranya membahayakan banyak orang. Kemudian yang kedua atau B, ada upaya pencegahan atau preventif. Silakan digarisbawahi. Upaya pencegahan atau preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadinya masalah. Misalnya, mengembangkan sikap toleransi, saling kerjasama, menghargai sesama, melakukan kegiatan gotong royong, dan sebagainya. Cara menangani masalah keragaman yang terakhir adalah upaya pengobatan atau kuratif. Jadi tidak hanya ketika diri kita atau fisik kita sedang sakit aja kita perlu pengobatan, tapi sikap kita atau tingkah laku kita ketika kita tidak baik itu juga perlu upaya pengobatan. Berarti tandanya kalau ada orang yang sikapnya atau perilakunya tidak baik, tandanya orang tersebut lagi sakit perilakunya. Makanya dijaga sikapnya yang baik, dijaga perilakunya yang baik. Berarti kalau manusia itu bersikap dan berperilaku yang baik, tandanya manusia tersebut mentalnya sehat atau dirinya, jiwanya sehat.
Oke, upaya pengobatan. Maksudnya adalah upaya penanggulangan garis bawahi akibat masalah yang timbul dengan tujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, seperti pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian dan kerjasama. Itu adalah upaya mengobati ketika ada konflik, ada orang yang diutus atau ada orang yang sukarela tujuannya untuk melakukan perdamaian agar si kedua belah pihak yang berantem tadi menyelesaikan atau menghentikan permasalahan atau konfliknya. Nah, tadi kita udah bahas bagaimana cara-cara menangani keragaman. Sekarang kita akan bahas upaya menangani masalah keragaman oleh berbagai pihak. Di dalam struktur masyarakat itu atau di dalam kehidupan manusia suatu negara itu di dalam negara tersebut dibagi jadi 3. Ada individu, masyarakat, dan pemerintah. Nah, keberagaman ini adalah sebuah masalah atau sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi oleh manusia per individu, masyarakat, manusia secara keseluruhan, masyarakat, dan pemerintah selaku pelindung dari manusia individu atau masyarakat. Oke, kita bahas satu-satu. Bagaimana upaya individu untuk mengatasi masalah keragaman? Caranya adalah, silakan garis bawahi masih di halaman 121, meningkatkan kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, dengan sikap toleransi, demokratis, dan peduli, serta menghindarkan diri dari berbagai sikap negatif yang akan memperparah masalah atau konflik di masyarakat. Nah, itu adalah caranya. Jadi setiap manusia per individu perlu menjaga sikapnya, menjaga emosinya, menghargai orang lain agar tidak terjadi keributan antar manusia yang lain. Ingat, seperti slogan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tetap satu. Lalu bagaimana upaya masyarakat untuk menangani masalah keberagaman? Upayanya yang pertama adalah 1. Menghormati budaya orang lain dengan tidak meninggalkan budaya sendiri. 2. Melestarikan budaya lokal sebagai upaya melestarikan budaya nasional. 3. Saling mendukung dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal demi kepentingan nasional. Itu adalah upayanya. Kemudian yang C, ada upaya pemerintah. Silakan buka halaman 122. Upaya pemerintah untuk menangani masalah keragaman. Yang pertama adalah mewujudkan kebijakan pembangunan yang adil dan merata. 2. Memfasilitasi setiap terjadinya penyelesaian konflik. 3. Melakukan cara-cara persuasif. Cara persuasif itu adalah ada di halaman persuasif. Oke, nanti kalian lihat di internet ya, untuk menghemat waktu. Selanjutnya dari 3 sampai 10 kalian bisa baca sendiri di garis bawahi. Nah, itu tadi upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah akibat keberagaman masyarakat di Indonesia. Oke. Alhamdulillah materi pertemuan hari ini sudah selesai, tapi walaupun sebentar ada beberapa hal yang harus kalian pahami. 1. Materi hari ini selesai, tapi tolong tonton kembali 2 video sebelumnya yang masih berhubungan dengan bab 3 keragaman sosial budaya. Nah, di hari Jumatnya, Miss akan membuat latihan soal dari materi yang sudah kita pelajari, yang ada di buku paket, yang sudah kalian garis bawahi, atau
materi yang sudah Miss sampaikan dari video 1 sampai 3 hari ini. Bentuk soalnya seperti apa, latihannya seperti apa, akan Miss sampaikan di hari Jumat. Silahkan disimak kembali videonya, dibaca-baca kembali buku paketnya, digaris bawahi yang belum sempat garis bawahi. Nanti di hari Jumat Miss ingatkan sekali lagi ada latihan soal. Latihan soal ini tujuannya selain untuk mengambil nilai, tapi Miss ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami tentang materi yang Miss sampaikan. Oke, sekian. Sampai ketemu di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.